kita bikin yuk gitu ya series yang memang keturunan cerita tentang kultur Arab Indonesia itu gimana sih. Fikri yang hari ini akhirnya berpikir oh ternyata hidup gue ini untuk berdakwah. Yang sampai hari ini media gue itu adalah seni. Pernah ada satu panggung LO gue masuk. Oke mas, nanti kan gestarnya Mas Fikri ya. Sebelumnya kita sulap dulu ya. Lu salah kamar. Karena gue buka toko sulap bareng sama dia di situ. Halo Gen, balik lagi di YouTube Gen Voice bareng gua Rivaldi. Kali ini gua bakal ngobrol-ngobrol bareng salah satu musisi, komika, aktor juga yang udah punya nama di tanah air, yaitu ada Mas Fikri Rasta. Halo Mas, apa kabar Mas? Borongan ya, jatuhnya borongan. Gimana Mas, sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Lagi sibuk apa Mas? Lagi sibuk. Ya mau ngerapin album kedua sama gue lagi ngebangun IP namanya Camp Cerkuy. Oke. IP jadi kayak acaranya ngecamp gitu tapi kita ada sharing karya seninya lah. Gitu. Ada exhibition seninya, ada musik, ada stand up, terus ada diskusi gitu. Berarti emang lagi cukup sibuk ya? Ya disibuk-sibukin deh, kalau nggak sibuk nanti gabut bingung gitu. Emang demen nyari kerjaan aja kayaknya gua gitu. Mas, tapi buat temen-temen sobat Gen yang belum tahu nih Mas, boleh dong Mas ceritain sedikit background Mas Fikri. Background nih, kalau background sebenarnya background apanya nih? Kalau background secara genetik, gua lahir besar di Bogor. Oke. Dari seorang ibu yang keturunan Arab sama bapak keturunan Betawi Sunda. Oh, Betawi Sunda. Jadi Arabnya Arab KW nih gue nih. Casing doang Arab banget. Kalau ya nggak tahu ya kan ada yang garis keturunan dari ibu diambilnya, ada yang dari bapak. Kalau dari bapak ya berarti gue Betawi Sunda. Betawi Sunda. Terus ya sudah tumbuh kembang di Bogor, terus mencintai dunia seni, terus mengawali semuanya sampai hari ini bukan cuma sekedar mengawali sih, tapi dari awal memang bermusik, terus sampai hari ini memang tujuan utamanya kali ya main course-nya kali ya kalau disebut makanan nih menu utamanya itu memang di musik. Cuman alhamdulillah dapat rezeki dari Allah buat kesempatan main film, kesempatan di stand up gitu, terus pernah jadi penyiar radio juga, pernah MC juga gitu. Berarti justru awal itu di musik Mas? Awal musik dulu dari SMP gue main musik tuh ngeband. Udah dari SMP? Sotoy-sotoyan aja sih SMP. Kalau serius bermusiknya di SMA. Di SMA serius bermusik tuh ya dari yang terkenal reggae, terus hip-hopan, terus pang-pangan gitu-gitulah semua dicobain. Di musik ya, maksudnya genre musik tuh hampir semua dicobain tuh dari SMA. Berarti kalau mulai stand up itu tahun berapa Mas? Ya awal-awal stand up aja, awal-awal stand up populer ya di Indonesia itu udah ikutan, udah ikutan sama waktu itu sama komunitas di Bogor. Terus kayaknya memang karena jiwa seninya terlalu kenceng kali ya, jadi kayaknya gue lebih baik sendiri aja deh gitu, bukan tidak mau bergabung dengan komunitas, tapi kayaknya karena ya namanya kita berkelompok ada aturan-aturan yang akhirnya nggak mungkin lu tabrak juga gitu. Akhirnya gue mutusin gue sendiri aja deh. Gitu, mana-mana. Gitu. Dari awal dari 2011 ya berarti ya. 2011 ya. Oke. Berarti justru memang musik dulu ya, baru stand up ya. Iya, jadi kalau karir dulu musik, terus terjun di entertain pertama kali film. Abis film terus ngerasain sketsa trans waktu itu, sketsa trans TV tahun berapa ya lupa, gue udah lama banget. Nah terus balik lagi bermusik tuh fokus sama Rocker Kasarung. Nah sambil berjalan Rocker Kasarung ketemu dunia stand up. Oke. Di situ nyemplung di stand up di akhir. Salah satu filmnya Arab Maklum sih yang gue ikutin tuh Mas. Iya Arab Maklum ya, series. Mau tayang ntar lagi nih. Oh iya. Yang season ketiganya kemarin kita baru beres syuting dari sebelum puasa sampai pertengahan bulan puasa. Karena itu emang cukup menarik ya. Iya. Gimana? Sesuatu yang sebenarnya secara cerita belum pernah diangkat ya di Indonesia ya, anak-anak
anak-anak Indonesia keturunan Arab. Karena kalau narik ke belakang sebenarnya cukup panjang sejarah keturunan Arab di Indonesia ini cukup panjang sekali, dari ada beberapa pejuang yang memang ada darah campuran Arabnya, bahkan Sumpah Pemuda itu dibikinnya 2 versi ya. Gua nggak tahu, lo pada tahu nggak kalau Sumpah Pemuda itu dibikin 2 versi. Satu itu versi Sumpah Pemuda Indonesia yang sering kita dengar. Satu lagi Sumpah Pemuda peranakan Arab Indonesia. Itu dibikinnya kalau nggak salah di Semarang sama gue lupa gue penggagasnya, atau pokoknya kalau nggak salah ada Abdurrahman Baswedan di situ untuk bikin Sumpah Pemuda Peranakan Arab. Jadi bedanya tuh cuman kami putra putri Indonesia, sama kalau yang Sumpah Pemuda Peranakan Arab kami putra putri peranakan Arab Indonesia. Jadi bedanya cuma di situ. Oke. Itu, dan kayaknya cukup melekat sekali ya budaya Arab di Indonesia. Ya betul. Kayak Betawi misalnya gitu kan, itu ada turunan dari Arab dan Cina yang akhirnya menjadi satu kultur baru di Jakarta, Betawi gitu. Nah akhirnya waktu itu ketemu ada Usama yang sebenarnya yang punya idenya Usama awalnya penggagas, ke salah satu teman kita Martin, terus Martin ngabarin gue, terus kita ngobrol bertiga, kita bikin yuk gitu ya series yang memang keturunan cerita tentang kultur Arab Indonesia itu gimana sih. Waktu itu kita nggak mikir bakal setinggi ini hype-nya, cuman season 1 berjalan lah kok ternyata alhamdulillah Banyak yang relate ternyata ya. banyak yang relate dan kayaknya banyak yang kepo juga kali ya, karena baru betul. Kultur baru yang maksudnya dipublish secara industri, secara umum gitu, dipertontonkan tuh kayaknya baru. Jadi banyak yang tertarik, akhirnya ya udah kita lanjut season kedua juga alhamdulillah ternyata responnya menarik. Akhirnya jalan season ketiga sekarang. Mudah-mudahan juga tidak mengecewakan, mudah-mudahan lebih disukain lagi dari season sebelumnya. Patut ditunggu sih tapi Mas. Iya ya. Saya cukup nunggu Mas. Ya salah satu di situ gue nggak cuman sekedar berperan, tapi lumayan cukup banyak ikut campur dalam hal pengkaryaannya sih. Ikut berkarya gitu, juga. Ikut bantu di komedi, ikut bantu di develop cerita gitu. Oke, berarti menarik. Mas, kalau nama Fikri Rasta sendiri itu sebenarnya Rasta itu dari mana sih Mas? Nah, apa sih kalau anak Gen Z sekarang nyebutnya FYI. Nah, FYI. Kalau FYI sekarang udah pakai Fikri Rahmat sekarang gua. Oh, sekarang iya udah ya, pakai Fikri Rasta lagi karena brand susah masuk. Okay. Mau cari endorsan orang jadi pada takut gitu, karena image-nya kalau pakai Rasta selalu negatif gitu. Jadi cuman kalau tadi lu tanya, awalnya sebenarnya nggak ada niatan menggunakan nama populer itu dengan nama Rasta. Waktu itu karena gue gimbal di tongkrongan, ada Fikri 2, yang satu Fikrinya gagap, yang satu Fikrinya gimbal. Jadi kalau ditanya si Fikri mana? Fikri gagap apa Fikri Rastaman? Oh, oke. Gitu. Karena gimbal. Jadi akhirnya dari situ Fikri Rasta. Nah, akhirnya one days di stand up Metro waktu itu, pertama kali di Metro TV stand up. Pakai nama apa ya gitu. Karena nggak mikir akan se-boom itu. Jadi udah pakai Fikri Rasta ya lah gitu. Ternyata nama itu cukup momen itu cukup lumayan meledak gitu. Betul. Cukup lumayan viral, stand up pertama kali gue di Metro TV waktu itu. Yang akhirnya mau nggak mau nama itu jadi kebawa. Jadi orang taunya Fikri Rasta, ya sudah. Cuman itu lambat laun karena secara realistis akhirnya lumayan menghambat di sisi bisnis. Terus kedua, bokap meninggal, gue mutusin buat gue menggunakan nama pemberian kedua orang tua gue aja lah, gitu. Jadi Fikri Rahmat. Sebenarnya namanya Rahmat Fikri, cuman karena yang pertama Fikri Rasta, jadi supaya orang ingetnya cepet, jadi Fikri Rahmat. Nah, Fikri Rahmat, Fikri Rasta, ya gampang nih, gitu. Jadi Fikri Rahmat deh, gitu ceritanya. Cuman gara-gara gitu doang, gara-gara nggak sengaja itu, gara-gara rambut doang digimbal. Tapi memang namanya Rasta kan reggae gitu, terkenal dengan reggae gitu-gitu ya. Iya, kenapa ya? Padahal nggak melulu. Iya, padahal benar. Kayak siapa yang nyanyi lagu American Woman? Siapa? Yang kemarin kita bahas dulu, siapa? Aduh, Lenny Kravitz gitu kan, gimbal, rock and roll ya, nggak reggae. Tapi nggak tahu di Indonesia doang deh kayaknya kalau udah gimbal gitu deh kayaknya. Kalau udah Rasta kayaknya uye aja gitu. Gitu, harus gitu mulu ya. Nah, Mas, lu kan nyanyi musisi iya.
Aktor iya, komika iya. Iya. Sebenarnya cita-cita lu dari kecil apa sih, Mas? Dulu kecil ya. Nih kecil ya. Kecil gue dulu cita-cita jadi insinyur, bro. Jadi insinyur. Iya. Ini agak ketipu gue sama Rano Karno nih. Oke, Sidul ya. Iya. Karena dulu cita-citanya jadi insinyur, tukang insinyur Tukang kan. insinyur. Sekarang doi jadi wakil wali kota, jadi wakil gubernur kan. Kecil gue jadi tahu gitu gue jadi wakil gubernur ya dulu. Jadi dulu gara-gara nonton Sidul, cita-citanya pengen jadi insinyur pembangunan. Cuman ya berjalan, ya gua tumbuh kembang seperti anak pada umumnya lah. Cita-cita ganti-ganti. Tapi seingat gua ganti-gantinya cita-cita gua tuh cuma 2 kali. Jadi dulu waktu kecil pengen jadi insinyur pembangunan, terus begitu SMP pengen jadi seniman dah. Sampai sekarang. Berarti tercapai dong. Jadi seniman. Mudah-mudahan ya kalau saya layak disebut seorang seniman, ya berarti alhamdulillah tercapai jadi seorang seniman. Oke. Mas, kan dari segi musik kalau lagi nggak manggung, stand up kalau lagi nggak show gitu. Sebenarnya rutinitas chill lo apa sih, Mas? Gak tau, gue suka diskusi ya. Kayaknya ya. Iya gak sih, Li? Ya kayaknya gue suka ngopi gitu ya. Ngobrol. Ngopi terus berdiskusi, kita bertukar pikiran gitu. Tetap ada isinya ya. Walaupun santai tapi tetap aktivitas. Karena usia itu kan hakikatnya tidak bertambah ya, tapi berkurang ya gak sih? Ya betul. Maksudnya kalau kita yang muslim, berarti usia kita mengikuti standarnya ada di Rasulullah nih, di 62 ya kalau gak salah ya. Betul ya? Di 62 tahun. Bertambahnya usia kan berarti berkurang satu. Dan kebetulan memang kedua orang tua gue mengajarkan tentang ulang tahun itu tidak ada gitu. Dia selalu menerapkan kepada anak-anaknya bahwa di saat usia lu bertambah, hakikatnya sebenarnya usia lu, jatah hidup lu itu berkurang. Nah kayaknya itu tertanam di dalam diri gue dan adik-adik gue. Jadi kayak kita setiap jatah usia kita berkurang tuh kita kayak evaluasi gitu. Nah semakin bertambah dewasa, kita semakin sadar bahwa berkurangnya jatah usia kita itu bukan per tahun tapi by second gitu. Jadi mungkin itu juga yang menggiring gue jadi kepengen, jadi suka berdiskusi kayak gini nih gitu ya. Sih gitu, pandangan lu gimana sih gitu, gue punya pandangan apa gitu, kita diskusiin. Kadang beda pandangan, there is not a big deal, ya udah nggak apa-apa gitu. Kadang kita butuh itu kan. Dan gue rasa kayaknya memang yang harus dimiliki setiap seniman juga itu ya, hasrat dalam berdiskusinya, karena kan karya itu lahir dari keresahan. Iya, betul. Kalau kita menutup diri, kita tidak terlalu suka dengan diskusi sebagai seorang seniman, kayaknya keresahannya semakin lama akan semakin habis gitu. Oke. Dan ya tapi ya dalam hidup gue semuanya terjadi natural aja sih, berjalan aja gitu. Nggak yang wah Fikri ini bijak. Kadang gue suka takut tuh orang, wah lu tuh bijak banget. Nggak juga sih sebenarnya. Ya mungkin hari ini lu melihat gue bijak, tapi kan ada fase-fase di belakang, bandelnya, kamu cek Sunda mah tikus ruk lah gitu ya. Jatuh bangun apa ada gitu. Itu sih. Menarik nih Mas. Berarti kan soal keresahan Mas. Stand up kan lahir dengan keresahan. Apa itu juga yang bikin lu bermusik? Maksudnya di musik apa lu nuangin keresahan lu juga? Iya. Banget. Di musik gue lebih kalau bicaranya keresahan, gue lebih menuangkan keresahan gue di musik ketimbang di stand up, to be honest. Di stand up esensi gue ingin membuat orang tertawa lebih tinggi daripada menyampaikan keresahan. Makanya kayak ada materi balonku yang itu kan materi, come on, nggak mungkin gitu ada di dunia nyata gitu. Ada sinterklas Arab gitu, itu kan cuman hanya sekedar jokes yang emang tujuannya ya gue pengen menghibur orang aja gitu, basic on entertaining aja gitu. Gue pengen buat orang ketawa, bikin orang happy gitu. Dan somehow itu juga jadi obat buat gue di saat gue lagi suntuk, bikin orang ketawa, lingkungan gue tertawa tuh sesuatu yang membuat gue lumayan healing gitu. Nah kalau baliknya ke keresahan, rata-rata memang mayoritas keluarnya di musik. Makanya di stand up itu gue tidak menulis, gue improvisasi. Hampir seperti Kang Soleh lah gitu. Jadi kayak poinnya aja gitu yang lucu nih, konyol gitu ya, mendapatkan satu momen yang lucu atau mendapatkan satu ide yang lucu. Biasanya gue tulis di note gue itu cuman poinnya aja gitu. Karena gue berulang kali mencoba untuk menulis materi stand up karena terbiasa di musik kali ya. Jadinya saat gue nulis
kayak nulis lirik ini selalu serius. Oh. Refleks mencari rima, refleks mencari kedalaman makna-maknanya Oke. gitu. Akhirnya jadinya serius lagi, jadi serius lagi. Gitu. Berarti lu lebih lepas maksudnya menuangkan karya lu di musik ya Mas? Maksudnya Sepertinya ya. merasa mungkin nyaman kah? Lebih nyaman keresahan dituangin di musik dibanding stand up? Bahasa gue gini, sepertinya gue lebih uncontrol di musik. Oke. Gitu. Di saat lu di mana nih di ruang karya lu, di saat lu tidak terkendali nih gitu. Diri lu aja bahkan bergerak, berkata-kata itu udah auto, yaitu di musik gitu. Kalau di dunia yang lain kayak di film, di stand up itu ada kontrolnya, yang gue tahu ada batasan-batasan gitu. Nah kalau di musik terkadang batasan itu sampai gue sendiri pun lupa. Yang alhamdulillahnya, masya Allah tabarakallahu fikum, outputnya ternyata tidak terlalu tidak mengganggu orang lah, bisa dibilang tidak mengganggu orang. Alhamdulillah. Ya berarti bisa dibilang lebih bebas lah ya, lebih lu merasa lebih bebas ketika emang Lebih berkarya menjadi di diri musik. sendiri ya, Iya, betul. di musiknya. Nah. Lebih confidence gitu, lebih pede. Ya mungkin karena gue juga udah melakukan itu jauh lebih awal kan. Dari sebelum syuting, sebelum mendalami dunia aktor sampai ke stand up, musik udah duluan gitu. Ya di saat ini berjalan, musik masih tetap berjalan. Oke. Berarti dari musik dan dari stand up dan aktor, ada lu pernah ngalamin kayak ini gak sih Mas? Titik balik lu ternyata, oh ini loh, ternyata gue bisa hidup dari berkarya gitu. Titik baliknya apa tuh sampai lu nemu itu? Menarik. Ini pandangan baru gue. Ternyata gue baru sadar ya selama ini bahwa kita yang sesungguhnya itu kan kita hari ini ya. Iya. Kita yang hari ini gitu. Besok bisa jadi kita berubah. Entah ada hidayah apa, entah ada teguran apa, entah ada kejeduk apa yang membuat kita tidak menjadi diri kita yang sekarang, tapi menjadi kita yang besok, Yes. yang lifetime-nya gitu. Pertanyaan lu menarik karena akhirnya yang gue sadarin semakin hari itu adalah ternyata hidup tuh buat mati ya. Gitu. Jadi apakah hidup lu untuk berkarya, pada hidup lu jadi berkarya? Fikri yang hari ini akhirnya berpikir, oh ternyata hidup gue ini untuk berdakwah. Yang sampai hari ini media gue itu adalah seni. Oke. Dalam berdakwah gitu. Yang mudah-mudahan Allah ridho ya gitu. Jadi kalau lu tanya tadi ya kayaknya itu jawabannya. Yang gue dapat hari ini tuh ya gini, berdakwah kita gini, banyak orang dakwah jadi ustadz, jadi ulama, enggak. Yang gue tahu koreksi kalau gue salah ya, teman-teman yang nonton. Apa disebutnya? Sobat Gen. Sobat Gen, koreksi kalau gue salah. Yang gue tahu berdakwah itu kan kita memagari diri ya. Kita bikin pagar buat diri kita, karena kalau gue ngajak lu sholat, gue nggak sholat kayaknya konyol banget. Jadi memang dakwah itu tujuannya untuk pertama mengingatkan diri kita. Yang kedua ada amanah yang namanya ilmu, yang kalau nggak lu bagi-bagi dan lu bawa mati, ilmu ini akan memberatkan lu di hadapan Allah kelak kan gitu. Jadi kita sepakat dulu dakwah itu dua hal itu, untuk barrier diri kita dan untuk menyampaikan amanah-amanah, titipan-titipan ilmu yang sudah Allah berikan kepada kita, karena itu hak semua manusia. Betul. Ya gitu deh. Seru ya? Gitu bro. Kejawab gak sih? Sangat kejawab sih. Kejawab ya? Alhamdulillah. Tapi emang jadi serius banget ya. Iya ya, serius banget lah. Serius banget nih. Gak apa-apa lah. Jadi titik balik lo memutuskan itu yang tadi lu bilang tadi Mas. Maksudnya karena gini, mungkin karena satu, nyokap gue orangnya agamais sekali. Oke. Sangat agamais sekali. Bokap pun sama, penasehat sekali. Dia orang yang didatangi dua-duanya. Jadi gini, kalau gue memandang kedua orang tua gitu, bokap itu kayak hablum minan nasi, nyokap hablum minallahnya nih gitu. Dua sumber ilmu yang saling melengkapi gitu. Nah, kemudian nyokap hobi banget memperkenalkan gue sosok-sosok ulama, sosok-sosok dalam Islam ya, tentunya karena kami Muslim. Nyokap sering bercerita tentang bagaimana istimewanya Rasulullah, bagaimana hebatnya Nabi Musa, bagaimana hebatnya
banyak dongeng-dongeng tentang kenabian dari nyokap. Dan bokap banyak memperkenalkan gue sosok-sosok seperti John Lennon, Keith Richard kalau di Rolling Stone gitu ya, Bob Marley, terus Mahatma Gandhi, yang gitu-gitu tuh dapat dari bokap. Gitu. Jadi memang Seimbang lah. memang dua sisi yang melengkapi gue gitu. Yang gue rasa, nah tadi kalau lu tanya titik balik, triggernya tuh di situ gitu. Jadi hari ini, gue yang hari ini tuh, oh ternyata kalau gue flashback ke belakang karena itu kali ya. Gitu. Sampai akhirnya, kenapa lu mau berdakwah, Fik? Kayaknya tanpa sadar orang tua gue emang nyekokin gue itu deh. Oke. Gitu. Nyokap gue belakangan malah sebelum gue memberanikan diri untuk mengucapkan kata dakwah gitu ya, karena dulu agak takut aja gue berdakwah. Cik udah muka Arab, berewokan semua dakwah loh ya kan, ekspektasi orang gue gamis, udeng-udeng ya sih. Bicara di atas mimbar gitu ya. Amin Allahumma amin ya kalau Allah kasih kesempatan, tapi gue juga belum sepede itu gitu. Cuman waktu itu jauh lebih tidak pede lagi. Di saat momen itu terjadi, nyokap gue kebetulan pernah bilang, "Bang, apa? Abang itu ya kalau lagi di atas panggung, kalau ngomong apa gitu. Selayaknya orang berdakwah loh Bang gitu. Coba mulai sekarang diniatin memang niatannya ingin berdakwah gitu. Nah, bismillah deh gitu. Dari situ belajar mencoba untuk memberanikan diri sampai akhirnya mudah-mudahan nggak kepedean gue ya untuk bicara ini. Mudah-mudahan di tayungan Gusti Allah kalau kata orang sudah ngerti itu mana? Ngertos. Mana ngerti? Belajar aja. Belajar. Nah, apakah sekarang itu lu tanamin juga ke anak-anak lu, Mas? Pada akhirnya ya, secara tidak langsung ya. Tidak secara lisan, tapi secara contoh aja. Gue ya sesekali kayak kalau lagi ngumpul gitu sama anak-anak gue gitu. Kalau yang nomor 2 kan guru kami sekeluarga karena dia autis. Oke. Anak gue nomor 2 nih gurunya kami lah, tiket surga kami. Kalau yang pertama sama yang bungsu gitu, gue sering gue kepengen gitu punya anak-anak yang kelak menjadi imam besar, menjadi ahli Al-Quran gitu ya. Amin. Yang memahami apa, nggak cuman menghafal tapi dia paham betul apa maknanya dan dia tahu betul apa yang harus dia lakukan dari apa yang dia pelajarin di Al-Quran gitu. Itu sesekali gue suka sampaikan. Dan nggak sekali juga gue ajak mereka buat nonton gue gitu di atas panggung gitu, dia ngeliat oh bapaknya begini nih gitu. Gimana pun anak ya titipan dari yang atas gitu ya, Mas. Iya. Kan amanah. Tetap miliknya mereka juga gitu. Mumpung belum diambil lagi sama yang punya. Yang tadi bisa jadi pintu surga juga. Lakukan amanah-amanah ya. Lakukan hal yang baik saat masih diamanahi. Nah, berarti kalau kita ngomongin soal musik, Mas. Kan di sekarang juga banyak banget tengah arus musik yang berbagai genre lah. Gimana sih, Mas, lu buat mempertahankan bahwa ini musiknya Fikri banget? Gue lupakan genrenya. Oke. Dulu gue pernah ditegur sama bokap gue waktu gue masih reggae kalau nggak salah. Oke. Bukan sekarang sudah tidak masih ya. Waktu itu gue reggae banget anaknya dan gue menilai bahwa genre yang lain nothing. Gitu. Apa rock keras banget rock gitu. Apa pop manja banget pop gitu. Reggae dong cinta damai bla 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 gitu. Terus bokap gue bilang, kalau lu terus-terusan seperti ini, maka lu hanya akan menjadi seorang musisi yang egois deh. Karena reggae enak buat lu. Lu gak punya hak untuk menilai genre yang lu gak suka. Itu lebih enak atau tidak enak. Gitu. Terus disitu gue, ya juga ya gitu gue berpikir. Terus karena kebetulan memang gue terinfluence dari musisi-musisi di era Flower Generation. Dan kebetulan gue dikenalkannya juga tokoh-tokohnya, sosok-sosoknya, bukan genre musiknya gitu. Gue baru sadar bahwa di era itu kenapa lahir para legend. Karena mereka juga tidak bicara genre. Oke. Mereka bicara tentang eksperimen lo dalam bermusik gitu ya. Seperti Eric Clapton yang benci terhadap Jimi Hendrix. Tapi dia duduk, dia nonton dan dia bilang, Jimi Hendrix musiknya gila gitu. Sinting diakuin, kagum. Padahal nih orang benci sama sosoknya luar biasa. Atau satu sisi yang lain adalah lu membicarakan apa di lagu lu.
Di era itu kan semua musisi hanya fokus dua hal itu. Menciptakan musik-musik yang bereksperimen, makanya ada distorsi lahir, psychedelic lahir gitu. Bereksperimen atau yang berideologi menyampaikan pesan. Bob Marley, One Love, One Heart gitu ya, John Lennon, Imagine gitu ya. Terus dengan The Beatles, Rolling Stone, banyak musisi-musisi yang di era itu kayak The Doors misalnya. Terus siapa lagi? Sting dengan The Police-nya gitu. Terus Ramones, band sekeras apapun sampai band selembek apapun itu ada di satu panggung yang bersamaan dan mereka berkelahi itu bukan karena genre kita berbeda, tapi apa yang lu bawain dan sejauh apa musikalitas lu. Nah, di saat gue sadarin itu, mulai gue lupakan genre. Bodo amat. Nah, dari situ gue pindah-pindah tuh. Gue pernah jadi anak hip hop. Wah, dulu pernah gombrang. Gue rasain esensinya. Gue pengen tahu pakai bling bling itu seperti apa. Gue pakai topi, gue pakai celana gombrang dulu zaman Alien tuh. Zaman gue pernah, nggak ngerasain lo Alien ya. Gak tahu ya kalian hai kaum Gen Z dan kaum Alpha. Ada dulu celana Alien, itu keren banget. Begitu gue lihat foto gue emang agak norak. Tapi ya sudah lah ya. Di era itu keren banget. Terus gue pernah pop juga, gue pernah R&B, gue pernah soul-soulan, gue pernah jazz-jazzan, gue pernah dangdut. Gue pernah di Rocker Kasarung sama Ferdi Elemen yang notabene di situ ada rock and roll-nya, ada rock-nya, ada jazz-nya, ada pop-nya, ada rap-nya, segala macam dikombinasikan. Dan akhirnya menjadilah Fikri and My Magic Friend yang kuping ini sepertinya sudah terlalu capek dengan hingar-bingar yang terlalu berisik sampai akhirnya memutuskan kayaknya gue akustikan aja. Gitu lebih santai, nggak harus loncat-loncat. Dengan umur gue yang sekarang kayaknya nyanyi loncat-loncat juga udah nggak kuat ya. Daripada 3 lagu bibir pucet kan nggak lucu bro. Tiba-tiba brewokan tapi bibir putih kan nggak keren ya. Nggak keren gitu. Akhirnya ya sudah. Dari situ gue sadar betul bahwa oh ini yang bokap gue waktu itu maksud. Di dangdut, di lagu-lagu Melayu, gue belajar bagaimana melatih vokal gue dengan cengkok-cengkoknya. Di reggae dan blues, gue belajar bagaimana membawakan sebuah musik dengan hati, dengan rasa gitu. Di rock, bagaimana gue belajar membawakan lagu-lagu ini dengan emosi, dengan marah gitu ya. Begitu juga dengan jazz, dengan teknikal dan lain-lainnya. Yang sampai akhirnya buat gue, Fikri and My Magic Friend itu gue bersama project musik gue yang sekarang ini adalah rangkuman dari semua genre musik yang pernah gue dapetin, dan di situ gue sadar betul tidak ada yang jauh lebih baik satu sama lain, semua sama. Bahkan penulis lirik yang paling gue idolakan sampai hari ini tuh Mas Syabi. Tahu nggak lo? Gue nggak tahu. Nggak ada yang tahu Mas Syabi di sini. Mari menyusun saja bunga. Seorang penyair gitu ya, bersyair dia nggak cuma sekedar menulis lagu cinta, tapi merangkai kata-kata itu dari kata demi kata yang akhirnya bahkan kata-kata ini pun bisa dijadikan sebuah tafsir yang berbeda gitu. Sekalinya cengeng pun keren gitu ya. Kau umpamakan aku bagai kembang di taman, di saat indah lu puja lu sayang, di saat gue udah layu lu buang. Lirik itu yang dalam banget. Romantis sekali, dalam sekali, tapi tetap lelaki gitu. Tapi bisa dipakai perempuan, bisa dipakai lelaki. Gitu bro. Berarti dari berbagai genre yang lu pelajarin mas, lu tuangin semua di Fikri and My Magic Friend. Berarti bisa dibilang ya Fikri and My Magic Friend paket komplit ya. Amin. Kalau ada yang bilang begitu, amin. Karena fokus gue, kan gue berdua sama Mas Hari sebenarnya. Fikri and My Magic Friend tuh berdua sama Mas Hari. Yang jelek ya mungkin kamera nanti bisa lihat. Orangnya jelek makanya jarang diajak podcast. Minder dia. Nggak ngeredus cahaya. Kita menggunakan musik ini akhirnya untuk menguatkan pesan yang mau kita anterin. Oke. Jadi lagunya lucu nih, agak-agak jenaka. Berarti kita pakai nada-nada yang gini nih Ri. Gitu dua. Atau ini lagunya, lirik ini yang pesan yang mau gue sampaikan adalah tentang kematian, tentang takdirnya Allah gitu. Kita pakai nada yang. Jadi musik itu fungsinya adalah kendaraannya supaya lebih mudah mengantarkan.
Tapi fokus utamanya lirik. Itu Fikri and My Magic Friend. Namanya dari mana Mas? Fikri and My Magic Friend itu ide namanya dari mana? Jadi waktu itu kepikiran ini sih. Kita hidup di zaman dimana yang benar itu sudah langka dan itu dianggap salah. Iya gak sih? Peduli nolong orang di pinggir jalan tuh disalahin sekarang. Jangan lu sotoy. Kalau orang ini di jalan tiba-tiba dalam mobil lu, gitu. Awas lu hati-hati gitu. Iya. Nah, pemikiran-pemikiran seperti itu melahirkan output sosial yang akhirnya menurut gue sebuah keajaiban sekarang. Kayak gue sama lu baru kenal, kita bisa sharing seperti ini, saling tatap, berdiskusi, ngobrol satu sama lain gitu. Ini kan magic banget ya, ajaib banget gitu. Di zaman yang sudah segila ini, di mana anak kecil dibom depan mata kita masih bisa makan santai, hidup santai. Nggak ada kecurigaan satu sama lain, itu udah hal yang aneh sekarang. Jadi kemudian gue menempatkan gue tuh nggak sampai hati menyebut fans, gue menyebut mereka ini dulur magic. Dulur Magic. Nah, iya, Fikri and My Magic Friend tuh yang mendukung kami menyebutnya dulur-dulur kami gitu. Karena cuman saudara-saudara lah yang biasanya saling support ya, sahabat-sahabat lah. Kalau orang Sunda tuh duduluran tuh kayak sahabat gitu. Ajaib banget nih mereka nih gitu. Nggak kenal Fikri dari mana entah berantahnya, cuman lewat karyanya dia bisa begitu mensupportnya, begitu mengapresiasi gua. Dan mereka sadar betul, dalam keadaan sadar, support yang mereka berikan kepada kami, Fikri and My Magic Friend ini menghasilkan pundi-pundi rezeki buat kami. Menghasilkan tanda kutip popularitas yang menjadi privilege, kemudahan kami untuk mendapatkan segala macam akses gitu. Dan mereka happy, mereka nggak sirik, mereka nggak nagih gitu, kayak nggak ada gitu. Gue ketemu dulur Magic yang tiba-tiba, lu kan udah gue support nih Spotify lu, nih gue mintalah 5% gitu, nggak ada gitu. Wah Fix, sekarang lu udah populer gara-gara gue suka dengerin di platform digital, gue suka nonton YouTube lu, gue udah subscribe, gue suka share karya-karya lu gitu. Mana nih timbal baliknya? Nggak ada. Mereka lakukan itu dengan tulus, mereka lakukan itu dengan bahagia, mereka cukup bahagia karena mereka cukup terbayar lewat karya-karya gue, mungkin itu berarti dalam hidup mereka. That is why Fikri and My Magic Friend. Jadi Fikri ini bersama dulur-dulur ajaibnya gitu. Ada Hari yang datang, ada Ali yang menemani gue gitu. Sebuah keajaiban-keajaiban yang ada ya zaman ini, seorang manusia yang namanya Ali sama Hari mau nemenin Fikri yang nolak 2M karena produknya menurut Fikri, aduh ini produknya haram bro, kita besok makan nasi telur lagi ya bertiga karena produk ini haram, kan kita kok mau bawa pulang yang halal. Gimana? Ayo bang, akan ajaib ya. Ada orang yang mau nemenin seorang Fikri yang segitu. Buat gue ini bukan idealis, buat gue ini adalah prinsip dari sebuah keyakinan kan. Gitu. Berarti ya dari namanya. Dari situlah akhirnya Fikri and My Magic Friend. Jadi lu My Magic Friend. Ajaib banget gitu, seorang Aldi yang gue nggak tahu dari mana, tapi lu tahu gue punya mertua tinggal di mana, lu merhatiin gue dari zaman lu SMA gitu. Dan lu menunggu bertahun-tahun penantian itu untuk kita bisa ngobrol langsung. That is miracle happen man. Gitu. Dari nama Fikri and My Magic Friend, mungkin kalau orang awam yang nggak tahu ya bang, ya mas, nggak tahu bakal sedalam itu filosofi nama dari Fikri and My Magic Friend. Makanya butuh diskusi kan? Betul. Makanya diskusi itu penting. Tapi selama lu bermusik nih mas, lu pernah ngerasa burnout gak sih? Atau stuck gitu? Ngalir aja terus gitu? Iya. Momen gue menempatkan bermusik itu seperti ibadah, sebagai ibadah, bukan seperti tapi sebagai ibadah gue kepada Allah. Sampai kapan? Sampai Allah minta gue berhenti. Karena ya Allah, doa gue gitu ya Allah, saya pengen beribadah, saya pengen berdakwah, dan kebetulan kemampuan saya ini di dunia seni. Kalau duniawi yang paling aku cintai ini kau tidak ridhoi, gue ikhlas, gue lepas. Subhanallah, alhamdulillah sampai hari ini jalannya ada aja gitu. Diajak ke sini gitu. Untuk berbagi pemahaman ini, pemikiran ini gitu. Tapi ada yang menarik dari nama itu justru. Oh iya. Jadi pernah ada satu panggung, LO gua masuk,
Oke Mas, nanti kan gestarnya Mas Fikri ya. Sebelumnya kita sulap dulu ya. Lu salah kamar. Karena di depan ada tulisan magic kali ya. Gue disangka sulap. Karena emang hari itu ada sulap juga. Disangkanya gue cuma ketawa aja ya Allah. Gimana tapi jadi punya cerita lucu akhirnya ya. Udahlah nggak apa-apa lah. Terus maaf Mas Fikri, maaf Mas. Iya, gestarnya Mas Fikri ya. Iya, Fikri itu saya. Band saya namanya Fikri and My Magic Friend. Oh ya Allah, maaf. Saya kira ini ruangannya yang pesulap. Enggak, lu bukan karena lu lihat tulisan di depan ada magic pasti gue bilang. Dia bilang, "Enggak kok Mas, kayak saya salah kamar." Tahu kok, udahlah enggak apa-apa. Gue bilang gue enggak marah. Iya kan? Iya sih Mas. Kita ketawa satu ruangan tuh puas banget sih, lucu banget. Tapi apa lu tertarik jadi pesulap juga, Mas? Dari nama Fun itu. fact, gue pernah buka toko sulap. Oh iya. Iya. Di mana? di BTM Bogor dulu. Oke. Ya, jadi BTM. gue punya teman gue punya konter handphone. Konternya itu lebar, kegedean dia sewa. Terus nongkrong lah gue di situ. Waktu itu lagi zaman-zamannya The Master. Terus si temen gue yang konter handphone ini, dia hobi sulap juga gitu. Akhirnya gue ikut dagang dah di situ. Intinya singkat cerita akhirnya gue buka toko sulap bareng sama dia di situ. Jadi gue kalau nonton sulap gue tahu trik-trik. Jual alat. Jual alat ya soalnya gue. Jadi gue tahu trik semuanya. Semua trik sulap tuh gue tahu karena kalau ada yang mau beli, gue harus ngajarin kan. Mau Iya, nggak bener. mau, iya. Lucu ya, fun fact itu jauh bahkan sebelum gue sama Rocker Kasaro. Jadi Fikri and My Magic Friend belum lahir sama sekali. Belum stand up. Sudah magic belum. duluan ya? Hah? Sudah Udah pernah ada magic sebelumnya. duluan. Udah pernah magic duluan. Iya, dan itu cuannya gede banget waktu itu, gila loh. Itu The Master memang Zaman itu di zaman itu everybody wanna make magic. Semua pengen jadi pesulap. Semua. betul sampai Semua. ada beberapa kali ini Iya. juga kan. Dan gila men, harga alat itu gila-gila sampai ada Oh yang iya, ratusan ternyata juta, nggak murah ada juga yang berarti, Mas? Nggak murah, ada yang ratusan juta alatnya. Gila juga. Oh, iya. Kameramen gila, gue bisa sulap. Kan? Jangan sulap. Nih buat yang nonton ya, ini kameramen yang di belakang lu nih, di belakang ini kan kamera nih ya. Di belakang lu ada kameramen, dia tadi tiba-tiba gini, gue bisa sulap nih. Gitu. Jadi coba ekor mata gue yang lihat. Lu sini dong, coba lu peragain lagi sebelum sini. Sini. Enggak lu sini. Buru, gua enggak mau lanjut podcast kalau lu langsung sini. Sini lu tanggung jawab sini. Karena lu tadi mengganggu fokus ekor mata gua. Lu sini. Lu kan sini coba. Tadi lu gimana coba? Gua pengen tahu. Tadi lu gimana? Terus kurang ajar lu ya. Sana. Komedi mulu anjir. Aduh ya Allah. Lucu lagi. Ini bukan gimmick kan ya? Boleh, silakan. Berarti itu ceritanya bro. Gitu kenapa namanya Fikri and My Magic Friend. Berarti dari sekarang di Fikri and My Magic Friend apa Mas? Ada project baru kan nanti? Kita lagi mau nyelesain album kedua. Oke. Yang belum rampung-rampung ini. Dari tahun lalu kita ngomong pengen rapihin. Cuman ya qadarullahnya belum aja sih. Tapi rencananya mungkin seminim-minimnya tahun ini harus keluar satu single baru lagi lah. Seminim-minimnya. Oke. Tapi harapannya sih mudah-mudahan albumnya selesai. Bisa Amin, segera amin. diselesaikan. Patut ditunggu sih Mas. Amin. Mudah-mudahan. Manggung gimana Mas? Manggung yang udah fix sih dalam waktu dekat ini, bulan depan tapi awal-awal bulan itu ada salah satu sahabat gue, Monkey Boots, tahu pasti. Oke. Nah, mau lahiran anak baru tuh dia. Manggung di acaranya mereka, minta gue jadi opener mereka, terus ya sisanya lo doain lah, mudah-mudahan. Lagi ngobrol-ngobrol, nanya ini itunya segala macam. Kitanya juga lagi bukan nggak nyari, cuman memang karena lagi mikirin album sama tadi IP gue itu si Capture Kuy. Jadi sambil ngalir aja gitu. Si panggungan si Magic Friend ini. Ditarget tapi tetap ngalir santai ya Mas? Iya, kita tuh nggak pernah pede untuk menaruh target yang terlalu gimana gitu. Jadi mindsetnya kayak gue bersama tim itu mindsetnya kita mah ikhtiar aja. Gitu. Karena takutnya kalau kita bikin strategi nanti begitu nggak sesuai, nggak jadi, gagal, kitanya kecewa. Kalau mampu melawan kekecewaan itu, kalau tidak mampu yang ada malah
bikin capek pikiran aja ya. Manusia kan cuma bisa rencana ya. Betul, betul. Plannya udah oke, strateginya udah oke, nyawanya diambil, selesai, bubar lo, mau ngapain? Gak usah sotoy lah jadi manusia mah ya. Bismillah, la haula, jalan gitu aja. Mas, biasanya kalau lu nulis lagu, momen apa sih yang biasanya yang bikin lo bisa, oh gue harus kayak gini nih, gue harus Itu gini. gue agak manja tuh. Gue kalau lagi ngegarap lagu khususnya ya, bikin lagu, itu biasanya gue mengarantina diri gue, menjauh dari kebisingan, menjauh dari kayak materi album kedua sudah ada semua. Oke, oke. Sudah selesai kita bikin, cuman tinggal di record aja sih sebenarnya, cuman tinggal masuk dapur aja. Waktu itu prosesnya tuh kita hampir 2 minggu ya. Berapa lama, Ri? Kemarin kita 2 minggu ya. Itu 2 minggu kita di hutan, bawa alat buat bikin demo ya, bawa komputer, bawa gitar, bawa alat recording, bawa sound card apa, bawa tenda yang agak gede gitu. Ya udah 14 hari di tengah hutan. Ya udah tiap hari kegiatannya gitu aja. Salat, beres salat, makan, beres makan, duduk, ngobrol, diskusi bertiga, ngebahas apa yang lagi pengen. Ya biasanya gue yang mancing gitu tema. Gue lagi pengen bikin lagu tentang Hablum Makhluk, lagu yang menceritakan tentang bahwa makhluk Allah yang lain selain manusia ini itu seperti tumbuhan, air, hewan gitu, mereka berzikir kan. Kita pengen bikin lagu itu. Nah sebelum waktu proses pengkaryaannya belum dilakukan, nah ya gue biasanya mancing anak-anak tuh, pandangan lu gimana sih kita ngebahas tentang itu, ngegali gitu, udah dapet nih gitu, oh itu pandangannya. Nah biasanya hari nanti gue culik, Ri, ikut gue, Ri, kita kemana, terus ngobrol, coba Ri nadanya gini dari hari main nanti. Nah gue spontan tuh, gue akan spontan mengeluarkan lirik-lirik gue, kata-kata gitu. Nanti dari kata-kata yang spontan itu karena kita selalu record, nanti tinggal gue denger ulang, gue rapihin, ini enak nih kata-katanya, ini dipakai, oh ini diganti ini, gitu. Nah untuk melakukan itu gue butuh jauh dari hingar-bingar, gue butuh mengkarantina diri gue betul-betul itu. Sampai hari ini proses pengkaryaan gue selalu seperti itu. Berarti itu sudah menjadi rutinitas lu seperti itu ya, Mas? Berarti misalnya ada ya, terlepas dari karya yang lahir dari seorang Fikri, itu ada proses Ada di mana proses. memang lu mencoba karantina diri lu dulu buat nemu inspirasi mungkin. Iya. Karena gue Oke. termasuk tipikal yang cukup mudah ke distract Oke. gitu. Bahkan waktu itu ya, bahkan sama anak istri gue pun gue bilang nanti saya akan ada 2 minggu mau bikin, ya mereka udah biasa lah, mereka udah tahu. Toh juga kan belum, enggak ya ini setahun sekali kan, enggak setahun cuman 14 hari doang dipakai buat itu, ya pasti mereka juga ngerti lah, kecuali setahun full gue begitu Tiap bulan itu gitu. sama mertua di tampar, mama gue ditampar, dihujat, mampus gue yang ada itu. Gitu. Mas, sekarang banyak banget Gen Z terutama anak muda yang mau mulai untuk bermusik, stand up, Ya. dan lainnya mungkin. Menurut lu apa sih, Mas, yang harus dimulai dari mereka yang paling penting buat memulai itu? Yang gua rasakan karena ada perbedaan nih. Ini kan gua kalau di mata Gen Z si paling abang-abangan. Apa sih sebutnya? Kalau mereka si paling tahu. Si paling gue dulu. Kalau gue dulu, itu ada di gue tuh biasa itu. Image-image seperti itu. Tapi karena memang faktanya gue melihat memang ada perbandingan yang gue nggak bisa nyalahin teman adik-adik yang ada di generasi Gen Z atau apalagi Alpha ini, karena somehow gue melihat ini terjadi karena by system, bukan karena keinginan mereka juga. Saran gue, coba dihindarin segala sesuatu yang sifatnya instan. Kenapa di generasi gue itu kuat-kuat? Karena fasilitasnya minim. Sehingga ada dorongan untuk mewujudkan mimpi-mimpi kita. Kayak di zaman gue mana ada orang tua yang ngizinin anaknya jadi artis. Di zaman itu jadi artis ngeri bro. Pandangannya ya. Wah narkoba nanti kayak slang gitu. Nanti pergaulan bebas. Diskotik, pergaulan malam, begini, begitu dan segala macam. Apalagi pengen jadi musisi. Ceritanya udah aneh-aneh tuh jadi musisi tuh.
nggak ada fasilitas, nggak ada gitar. Pengen recording gue harus tidur di studio recording tuh sebulan gitu, ngerayu-rayu yang punya studionya, nunggu dia nanya, lu di sini ngejugruk mulu, nggak mau bikin lagu apa lo gitu, bantu-bantu apa segala macam. Mau dong bang, gue bantu-bantu di sini bang. Yaudah lu sambil kerja di sini ya, apain bang? Ayo jadi operator deh nih, kan gue nggak bisa bang, ntar gue ajarin. Nunggu momen itu, karena sebenarnya tujuannya gue cuma pengen recording gitu. Nanti begitu udah jadi operator bang, gue pengen sambil iseng-iseng kalau bikin lagu boleh nggak? Bikin aja, nah, akhirnya deh bisa. Nah kalau sekarang kan semua AI, semua serba gampang. Betul. Dan percaya sama gue bahwa segala sesuatu yang sifatnya instan, ya selesainya pasti akan instan. That's why gue belum melihat ada, ya silakan koreksi kalau gue salah, tapi yang gue lihat, yang gue rasakan memang belum ada lagi nih karya-karya everlasting yang sekuat zaman dulu. Yang sampai hari ini lagu The Beatles masih didengerin, lagu Iwan Fals masih didengerin. Ada dong mestinya lagu-lagu baru, karena kan fasilitasnya sudah lebih gampang sekarang. Dukungannya jauh lebih banyak gitu. Sekarang lebih banyak gue mendengar orang tua yang kepengen anaknya jadi artis. Lebih banyak orang tua yang dari kecil sudah mendidik anaknya jadi YouTuber. Gitu ya. Walaupun buat gue itu sangat eksploitatif banget ya. Sian gitu, masa kecil mereka menjadi hilang. Tapi balik lagi gitu ke teman-teman yang Gen Z ini, nggak bisa dipungkirin karya mereka keren-keren. Karya mereka keren-keren. Produktivitas mereka juga gila gitu ya. Wah gue nggak bisa tuh ngejar mereka yang wah, ada terus gitu ya. Cuman sepertinya karena terbiasa instan, sehingga karyanya itu nggak ada yang deep banget sampai di dalam. Karena karya itu, ya gue belajar dari yang terdahulu ya, kayak alhamdulillah dapat kesempatan waktu sama Rocker Kasarung kenal langsung sama Om Ian Antono, sama Om Doni Fata gitu, diskusi sama mereka. Seperti Om Ian Antono yang selalu bilang, ngajarin gue bahwa nggak akan ada yang suka lagu lu sebelum lu. Jadi lu dulu yang suka lagu lu. Nggak ada yang ngerti lagu lu sebelum lu. Lu dulu harus ngerti lagu lu. Jadi kita tahu betul apa yang kita ucapkan. Oh gue tahu kok apa yang gue ucapkan. Misalnya jawabannya seperti itu. Ya tapi implementasinya. Kalau lu membawakan sebuah lagu yang bicara tentang perdamaian tapi hidup lu tidak berdamai dengan cara bersosial lu, dengan kehidupan lu yang real, ya lu cuma sekedar tahu karya lu tidak mengenal betul karya lu siapa, karya lu apa. Kemarin salah satu legend kita baru meninggal, Bunda Titi Puspa. Menarik sekali artikel yang diangkat di beberapa media itu tentang, waktu itu gue ngelihat tentang wanita si kupu-kupu malam. Itu lagu dibikin gara-gara tengah malam Eyang Titi Puspa diketok sama seorang kupu-kupu malam untuk berkeluh kesah, bercerita. Gue capek jadi seorang pelacur. Gue hidup tersiksa begini apa segala. Curhatan itu kemudian menjadi sebuah lagu yang ini hidup wanita si kupu-kupu malam. Dan Bunda Titi menjadi seseorang yang sangat menghargai para pelacur. Eyang Titi. Bukan mendukung tapi menghargai, menghormati, melihat mereka sebagai seorang wanita yang manusia, bukan wanita yang rendah. Dan lagunya kerasa. Dan lagu yang bisa sekuat itu, lagu yang rasanya ada di dalam lagu itu. Nah rasa gak bisa bohong, gak bisa lo rekayasa. Nah rasa gak bisa didapetin secara instan. Gak bisa lo pakai AI langsung dapet rasa, gak bisa kawan. Gue berani bertaruh, kalaupun bisa, nggak ada di dunia, memang tidak mungkin. Tapi rasa-rasanya dalam hal menanamkan rasa dalam sebuah karya dari 1000 dengan cara yang instan paling 1 orang yang mampu melakukan itu. 999-nya pasti gagal. Nggak bisa men, nggak gampang masukin rasa di dalam sebuah karya. Buat bikin karya itu hidup ya. Lu nggak bisa lu ngomong gua nggak suka kopi padahal lu suka. Nggak bisa. Kalau lu nggak suka kopi, lu memang betul-betul harus nggak suka kopi supaya waktu lu ngomong lu nggak suka kopi, orang jadi percaya. Iya betul.
Lu pernah gak sih ketemu sama yang orang ngomong A tapi ada yang enggak kayaknya orang lebay berlebihan lah gitu. Ada kan? Iya kan? Pernah. Dan di karya itu jauh lebih mudah terasa sebenarnya. Kalau lu memperhatiin. Karena kelihatan. Ada lagu kan yang bicara politik tapi kesehariannya kapitalis. Nggak perlu kita sebut namanya. Tahu kan? Mas, tapi lu ada pesan gak sih, Mas? Apa? Terlepas dari kemudahan sekarang yang bisa didapat oleh anak-anak muda gitu. Nggak sedikit juga dari mereka yang memang ternyata berbakat dan karya-karya yang dilahirkan juga bagus gitu. Tapi pasti ada anak-anak muda yang nggak merasa dirinya tuh gue nggak sehebat itu deh. Karya gue nggak sebagus itu. Padahal dinilai sama orang itu bagus. Artinya mereka mungkin tidak percaya diri ya, Mas. Ada pesan nggak, Mas, dari lu, Mas? Gini. Kenapa harus minder? Kalau bicaranya apalagi karya ya. Karya itu selera. Betul. Relatif. Kayak cewek cantik atau cowok ganteng. Buat lu dia cantik, buat gue mungkin dia biasa aja. Atau mungkin bahkan jelek. Nah itu karya. Jadi jangan pernah menghakimi karya lu. Kalau karya aja gak boleh lu hakimi, apalagi diri lu. Jangan. Lu jangan menghakimi diri lu. Jangan lu ngerasa kecil karena lu tidak sehebat dia. Iya, lu gak sehebat dia dalam hal apa. Tapi bisa jadi dia juga gak sehebat lu dalam hal yang lain. That is a life, man. Betul. Iya gak sih? Betul. Gue bisa ngomong seperti ini karena lu nanya. Karena lu lebih pandai bertanya daripada pandai menjawab. Sementara gue lebih pandai menjawab daripada bertanya. Siapa yang lebih? Gak ada, man. Gak ada. Gak usah lu bandingin karya lu sama karyanya si A. Ngapain? Gak penting. Karena kalau tujuan lu ingin sebagus dia, begitu sampai selesai lu berkarya. Karena tujuan lu cuma pengen sebagus dia. Atau lu pengen ngalahin dia. Rubah mindsetnya berkarya karena pengen nyampein sesuatu. Rubah mindsetnya berkarya karena ingin bereksperimen sesuatu dari karya-karya lu. Cukup sampai di situ aja. Cukup sampai di situ. Dan pastikan karena gini, karyanya takut jelek, karya gue itu nggak penting. Yang paling penting itu lu bisa pertanggungjawabin karya lu. Oke, betul. Setuju. Gue lebih sepakat lu takut tidak mampu mempertanggungjawabkan karya gue daripada lu minder gue takut karya gue jelek. Bro, karya lu jelek, ya sudah. Selesai. Kalau cuma sekedar jelek, lu tinggal belajar bikin karya yang lebih bagus. Beres tuh urusan. Tapi kalau lu bikin karya yang gak bisa lu bertanggungjawabin, sampai mati itu ngehantuin lu. Sampai mati itu ngehantuin lu. Iya gak sih? Betul. Bikin karya lu misalnya ngomong, jangan banting gelas, gak baik. Tiba-tiba lu banting gelas, ke capture sama sebuah media, jebret, selesai hidup lo. Itu nggak apa-apa itu. Aman. Aman ya. Jago ngeluarin burung dari kantongnya bisa ya, masa bikin kamera mati nyala lagi nggak bisa. Jago dia. Nggak, oke. Mas, mungkin pertanyaan terakhir dari gua. Ya. Kalau lu bisa ketemu versi lu di umur 17 tahun, lu mau ngomong apa, Mas? Tetap seperti itu ya, supaya hari ini gue begini. Cukup itu. Tahu nggak? Sorry. Mari kita sama-sama sepakat bahwa itu adalah pertanyaan yang hanya menjadi angan-angan omong kosong. Betul. Itu tidak mungkin terjadi. Dari pertanyaan itu hanya menimbulkan sebuah pikiran nih buat anak-anak Gen Z nih yang sering nanya kayak gini kan. Kalau lu balik ke umur itu lu mau ngomong apa? Ngapain? Gak bisa kita balik. Gak bisa, hidup kita maju ke depan, gak mundur ke belakang. Kalaupun kita bisa balik, percaya sama gue, hari ini adalah hari yang paling indah yang kita punya. Oke. Diri kita hari ini adalah diri kita yang terbaik yang kita punya. Jadi kalau lo nanya kayak gitu, jawaban gue gak usah ngapa-ngapain, lo begitu aja deh. Supaya ujungnya nanti gue begini deh. Gak ada yang perlu disesalin karena segala sesuatu yang terjadi di belakang itu untuk sesuatu yang terbaik hari ini. Dan tetap bersyukur tentunya, Mas. Iyalah bro.
Gila kalau di usia 17 tahun gua waktu itu nggak kayak gitu, gua nggak ketemu lu. Tuh. Gua gak kenal seorang kameramen yang bisa ngeluarin burung dari kantongnya. Gak kenal gua. Ya kan? Gara-gara kelakuan umur 17 tahun gua itulah gua ketemu si kameramen yang tangannya keluar burung dari kantong. Ya walaupun agak jayus ya, umur dia jauh di bawah gua tapi jokesnya bawa bapak juga si kampret satu ini. Iya gak sih? Ya gitu. Oke. Gitu. Siap. Thank you Mas Fikri. Sama-sama Dit. Sama Aldi. Sama-sama Ditunggu Aldi. karya terbarunya. Mudah-mudahan. Mungkin boleh kabar-kabarin kalau ada karya terbarunya. Kita Siap. support. Iya dong, iya dong. Nanti gue kabarin juga ya kalau gue bikin capture kuy Ya, kalian boleh datang. dong. Boleh. Siap. Thank you Mas Fikri. Sama-sama. Mungkin cukup Gen bincang-bincang dari gua sama Mas Fikri. Bye bye Gen.